Kisah teladan. Keteladanan Muhammad Nasir. Saudaraku, banyak keteladanan yang bisa diunduh dari pribadi Muhammad Nasir. Sebagai seorang muslim, sikap dan perilaku beliau banyak menggambarkan keindahan ajaran agama Islam ini. Selain keteladanan dalam dakwah dan perjuangan Islam, dari pribadi Muhammad Nasir, bangsa ini, khususnya para pejabatnya, bisa menteladani kesederhanaan dan kesahajaannya. Kesahajaan senantiasa ditemui pada diri Muhammad Nasir, satu di antara politisi sekaligus cendekiawan terkemuka yang pernah dimiliki Indonesia. 3 kali menjadi Menteri Penerangan dan sekali menjabat Perdana Menteri. Ternyata tak membuat Nasir silau terhadap kekayaan maupun fasilitas mewah. Seorang ilmuwan internasional, George McDonald Kahin, Indonesianis yang kenal dengan Nasir pun menjadi saksi. Penulis buku Nationalism and Revolution in Indonesia ini sempat terheran-heran dengan kesederhanaan seorang Nasir, hingga baju yang dikenakannya saat menjabat sebagai menteri adalah jas yang penuh tambalan. Pakaiannya sungguh tidak menunjukkan ia seorang menteri dalam pemerintahan, tulis Kahin dalam buku bertajuk Nasir, 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan, yang dirilis tahun 1978. Pun demikian, saat pemimpin Masyumi ini baru menjabat sebagai Perdana Menteri sekitar bulan September tahun 1950. Ia tinggal di sebuah gang hingga seseorang menghadiahkan sebuah rumah di Jalan Jawa, kini Jalan Hos Cokro Aminoto di Jakarta Pusat. Lelaki kelahiran Alahan Panjang, Sumatera Barat, tanggal 17 Juli 1908, juga menolak hadiah mobil mewah waktu itu, yaitu Chevy Impala dari seorang cukong. Dan boleh dibilang, saudaraku, Nasir adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang pulang dari istana dengan membonceng sepeda sopirnya sesudah menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Presiden Soekarno. Ketika itu, tepatnya 21 Maret 1951, Nasir berboncengan sepeda dengan sopirnya menuju rumah jabatan di Jalan Proklamasi. Setelah mampir sebentar di rumah dinasnya, Nasir yang sempat menjadi menteri kesayangan Bung Karno itu segera mengajak istri dan anaknya pindah. Mereka kembali menempati rumah pribadi yang sempit di Jalan Jawa. Saudaraku, Nasir memang bukan satu-satunya pemimpin di Indonesia yang tidak tergoda oleh hasrat memperkaya diri sendiri saat menjabat suatu kedudukan penting di pemerintahan. Sebut saja Haji Agus Salim dan Muhammad Hatta yang bisa disejajarkan dengan Muhammad Nasir. Hanya saja boleh dikatakan saat ini sangat sulit mencari orang seperti mereka, bak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Zaman pun berganti, pemerintahan demi pemerintahan telah mewarnai lembaran sejarah Republik ini. Dan boleh dikatakan saat ini, jabatan sebagai pejabat negara maupun menteri didamba banyak orang. Betapa tidak,
mereka yang dipilih atau ditunjuk menduduki posisi tersebut bakal mendapat gaji, tunjangan, plus fasilitas yang cukup menggiurkan.